Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with us di Sang Film. Kali ini kami akan membahas salah satu film prequel dari Predator yang dulu diperankan oleh Arnold Schwarzenegger. Inilah Prey 2022, awal kedatangan Predator di bumi. Film ini berkisah pada tahun 1700-an di pedalaman suku Indian bernama Comanche di Amerika. Adegan kami awali saat pemeran utama kita kali ini bernama Naru bangun dari tidurnya di pagi hari. Seperti biasanya, dia bertugas layaknya perempuan di suku itu, berkebun dan mencari bahan makanan di sekitar bersama anjingnya Petsu. Naru juga memiliki bakat terpendam dalam berburu dan mencari jejak. Ia sesekali melatih bakatnya itu ketika ia sedang sendirian di hutan. Naru sempat mengutarakan niatnya untuk ikut berburu bersama kaum pria kepada kakaknya yang bernama Tabe. Namun kakaknya itu tak menyetujui niat Naru. Gadis itu pun pulang dan membantu ibunya memasak, juga meramu obat tradisional. Scene memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang nampaknya sang predator kita telah memasuki atmosfer bumi dan siap mendarat di sana. Di sisi lain, Naru yang sedang mengumpulkan bahan ramuan obatnya terlihat panik karena para pemuda di sana akan memburu singa yang coba menerkam salah satu dari mereka. Naru yang awalnya diremehkan oleh anggota lain akhirnya berhasil menemukan korban yang katanya diserang oleh singa tadi. Naru mencoba mengobati lukanya dan menghambat pendarahan hingga mereka bisa membawanya pulang. Namun Petsu, anjing itu menemukan ular mati yang dikuliti serta jejak kaki yang mirip seekor beruang. Naru pun memutuskan untuk mencari kakaknya yang tadi memaksa untuk lanjut memburu singa itu sendirian. Gadis itu ditemani seorang pemburu lainnya. Ketika berhasil menemukan Tabe kakaknya, mereka langsung membuat strategi guna menangkap singa itu. Namun saat Naru bersama temannya yang tadi justru diserang oleh singa itu yang membuat temannya mati dan Naru pun pingsan. Ketika tersadar, dia sudah berada di rumah dan dirawat oleh ibunya. Selang beberapa saat, Tabe pun pulang dengan membawa singa yang berhasil diburunya. Di malam itu, mereka semua berpesta merayakan keberhasilan Tabe membawa trofi bangkai singa yang meneror tadi. Namun Naru coba meyakinkan Tabe bahwa ada sebuah kilatan cahaya di seberang bukit dan ada makhluk lain di luar sana yang belum terungkap dan masih berkeliaran yang siap untuk menyerang mereka. Keesokan harinya seperti biasa, Naru dibangunkan untuk mengerjakan aktivitasnya sebagai wanita. Namun hari itu Naru menolak untuk menjadi biasa dan pergi dari sana mencoba untuk berburu sambil mencari jejak dan arah kilatan semalam yang dilihatnya. Setelah melewati bangkai hewan yang mati berserakan, Naru akhirnya bertemu dengan seekor beruang dan hendak memanahnya. Tapi tali dari busur panahnya itu terlepas hingga beruang itu marah dan langsung mengejarnya. Respon dari anjingnya itu berhasil mengecoh beruang itu agar mengejarnya. Namun Naru lagi-lagi terpojok dan tampaknya akan menjadi santapan dari beruang itu. Saat itulah Predator juga datang untuk memburu beruang jantan yang marah itu. Sempat tergigit dan terluka dengan darah hijau yang menyala. Tapi sang predator berhasil mengalahkan beruang itu. Melihat itu, Naru yang kaget dan langsung ketakutan berlari dan berenang mengikuti derasnya arus sungai di depannya.
Akhirnya Naru berhasil ditemukan oleh para pemburu di sukunya. Karena ingin memaksanya kembali pulang, Naru yang menolak sempat berkelahi dengan salah satu dari mereka sebelum ia ditangkap dan diikat. Namun tanpa disadari, predator juga berada di sana mengawasi mereka. Predator itu akhirnya membunuh satu persatu dari mereka hingga menyisakan Naru seorang diri yang berlari ketakutan. Dan pelarian Naru terhenti saat kakinya terkena jebakan yang sangat tajam dan menjepitnya. Naru pun ditangkap oleh sekumpulan pria parubaya dengan senjata api di tangannya. Saat gadis itu tersadar, dia sudah berada dalam kurungan dan dikelilingi oleh pria-pria barbar yang juga mengejar predator tadi. Naru pun kaget saat ia mengetahui bahwa Tabe juga berada di sana dan disiksa oleh mereka dan akan dijadikan umpan bagi sang predator. Kini terlihat Naru dan Tabe yang diikat di sebuah pohon dan mereka bersiap untuk menembak sang predator. Namun mereka tak tahu seberapa pintar dan canggihnya peralatan sang predator, hingga satu persatu dari mereka dihabisi olehnya. Naru yang memiliki ide untuk melepaskan ikatan itu, akhirnya bisa terbebas dan pergi menjauh dari sana. Tabe berlari untuk mencari seekor kuda agar mereka lebih cepat pergi dari sana. Sementara sang predator menutup pertempuran itu dengan mendapatkan 4 kill dari sebuah bom waktu yang terlihat sudah modern dan futuristik. Naru yang terus berjalan menjauh kemudian terpaksa melewati kamp pemburu yang tadi menawannya. Dia pun harus menghadapi mereka guna menyelamatkan anjing kesayangannya. Memang pada akhirnya dia berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan anjingnya itu. Sementara predator sedang menyembuhkan luka-lukanya, Naru pun berusaha menyelamatkan salah satu dari kaum pemburu yang tadi menyekapnya. Namun itu semua sia-sia saat predator datang kemudian langsung menghabisinya. Saat sang predator akan melukai anjingnya, tiba-tiba datanglah Tabe dengan menaiki seekor kuda. Di sana terjadi pertempuran antara Tabe dengan predator, hingga predator mengaktifkan mode stealth untuk menghilang dari pandangan Tabe. Kemudian muncul dari belakang Tabe dan membunuhnya. Tabe. Sedangkan Naru yang berhasil kabur dari predator tadi menemukan sungai dan membersihkan dirinya. Hingga ia melihat seorang kepala pemburu yang tadi menyiksa Tabe saat mereka ditawan. Naru pun menyerang dan menangkapnya. Saat Naru akan membunuhnya, tiba-tiba predator datang dari belakangnya. Tapi tanpa melukai Naru, dia langsung menghampiri dan memenggal kepala pria itu. Kesempatan itu dimanfaatkan Naru untuk menembak kepala sang predator dan membawa lari pelindung kepala yang sekaligus sebagai alat bantu visual miliknya. Bagi sang predator yang tanpa alatnya itu, ia hanyalah alien biasa dengan senjata di tangannya. Itu yang menjadikan pertarungan dengan Naru sedikit berimbang. Bahkan Naru berhasil melukai dan memutuskan tangan kiri dari sang predator. Namun ia tetap bangkit berdiri meskipun terjebak dalam kubangan lumpur hisap. Dan pada akhirnya sang predator berhasil mati dengan sedikit trik jebakan yang telah dibuat oleh Naru memanfaatkan pelindung kepala milik predator tadi. Dan scene pun ditutup dengan Naru yang membawa pulang persembahan kepala milik predator pada kepala sukunya.
Itulah tadi sedikit penjelasan film dari Prey 2022. Dan kami sang film pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.